Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami bakalan melakukan presentasi atau demonstrasi yaitu setting up firewall menggunakan Cisco Packet Tracer dan setting up VPN menggunakan Cisco Packet Tracer. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Yusniasa Faizal dengan NRP 50272111036 dan ada teman saya Sultan Akmal Rafliansyah dengan NRP 50272111039 dan ada teman saya Ranggaldo Sastrowardoyo dengan NRP 50272111059 dan yang terakhir ada Zaki Rozaan Utlawasata dengan NRP 50722111006. Baik, yang pertama saya dan Zaki Rozaan akan setting up firewall dengan Cisco Packet Tracer. Oke, langsung saja kita buka Cisco Packet Tracer-nya. Lalu kita membuat topologi komponen-komponennya, yaitu tentunya ada server dan ada routernya. Lalu ada switchnya. Oke, dan bakalan ada kita beri 3 PC. Nah, di sini kira-kira ini komponennya ada server, ada router, ada switch, dan ada 3 PC. Tadi menggunakan switch yang 29524, lalu kita akan menghubungkan komponen-komponennya dengan kabel. Yang pertama menggunakan kabel crossover, Ethernet, lalu ada kabel straight dari switch ke Ethernet menggunakan fast Ethernet 01. Lalu juga dari switch ke PC menggunakan fast Ethernet 02 0. Ini juga 03 dan di sini juga divisi ketiga menggunakan fast Ethernet 04. Oke, setelah komponennya terhubung oleh kabel-kabel tadi, kita harus melakukan konfigurasi IP address pada masing-masing komponen, kecuali switch. Oke, jadi untuk yang server menggunakan IP address 168.111. Lalu untuk di routernya menggunakan 168.111. Dan di sini penghubungnya 12. Rapi di sini. Lalu untuk PC-nya IP 1.2. Oke. Untuk PC keduanya yaitu menggunakan 192.168.1.3. Divisi terakhir 192.168.1.4. Nah, oke, langsung aja kita konfigurasi di IP configuration-nya. Mohon maaf terjadi kesalahan recording ya. Tadi saat mengkonfigurasi ini tidak muncul. Tidak apa, tinggal saya jelaskan ulang. Jadi di IP configuration dari server itu memasukkan IP address-nya yaitu 192.168.1.1.1 dan menggunakan default gateway dari router yaitu 192.168.1.1. Dan subnet masknya default.
Nah, lalu untuk IP config IP dari router yaitu di fast Ethernet 00-nya menggunakan IP address yang ini 192.168.112 dan mengaktifkan port statusnya on. Dan untuk di fast Ethernet 01 di IP address 192.168.111 yaitu di IP router itu sendiri dan port statusnya on. Lanjut ke PC ke versi pertama yaitu di konfigurasinya di IP configuration desktop, lalu memasukkan IP address-nya si PC pertama ini yaitu 192.168.112 dan default gateway-nya sama seperti server tadi yaitu router yaitu 192.168.111. Lanjut ke PC kedua sama seperti yang tadi, tinggal memasukkan IP address dari PC tersebut yaitu 192.168.113 dan default gateway-nya yaitu punya router. Lalu untuk terakhir yang PC ketiga memasukkan IP address-nya yaitu 192.168.114 dan menggunakan default gateway yang sama seperti komputer PC lain yaitu dari IP dari router yaitu 192.168.1.1. Oke, semua komputer ini sudah memiliki IP address-nya, semua komponen ini sudah memiliki IP address-nya sendiri, berarti konfigurasi IP-nya sudah selesai. Halo, saya Zaki Rosan Sawasata dengan NRP 50272111066. Jadi di sini saya akan melanjutkan pengerjaan teman saya, yaitu untuk bagian saya konfigurasi dan juga penerapan firewall. Nah, untuk yang pertama untuk konfigurasi komputer. Jadi di sini kita akan mengecek apakah komputer ini terhubung dengan server dan juga sebaliknya, apakah server terhubung dengan komputer. Dengan cara kita double klik komputernya, lalu kita ke command prompt, lalu kita command ping saja untuk ke servernya. Oke. Jadi kita ping lalu kita masukkan IP address pada server. Nah, di sini ada tulisan reply from, berarti menandakan sudah dibalas dan masuk. Berarti PC ini terhubung oleh server. Itu kita cek lagi juga untuk PC yang kedua. Nah, untuk PC kedua kita coba cek pingnya. Sudah 168 itu. Oke, terhubung juga untuk PC 2-nya. Lalu kita cek juga untuk PC 3-nya. Nah, untuk PC 3 juga terhubung oleh server. Lalu kita akan cek apakah server terhubung dengan PC 1, 2, dan 3. Jadi kita dari server, kita cek saja seperti tadi, tapi kita mulai cek melewati server dengan cara ping, lalu masukkan IP address dari PC yang ingin kita cek. Kita ingin cek untuk ke PC yang pertama, untuk IP address-nya ini. Nah, berarti menandakan server terhubung dengan PC pertama. Oke, lalu kita ping lagi. Dengan IP address PC kedua, PC ketiga. Nah, berarti menandakan terhubung. Lalu untuk kita cek lagi untuk PC yang ketiga. Nah, oke, berarti terhubung semua. Jadi server sudah terhubung untuk ke PC pertama, kedua, dan ketiga. Oke, setelah kita mengecek, maka kita akan ke tahap selanjutnya, yaitu penerapan firewall.
Nah, untuk penerapan firewall sendiri di sini yaitu kita bertujuan untuk memblokir server agar tidak terhubung dengan PC 1, 2, dan 3 atau sebaliknya PC 1, 2, dan 3 tidak akan terhubung oleh server. Nah, untuk caranya sendiri kita akan langsung ke router. Di sini kita langsung masukkan saja komen enable, lalu kita conf yaitu untuk mengkonfigurasi. Nah, di sini kita langsung saja konfigurasi terminal. Nah, lalu kita masukkan komen akses list one deny host. Nah, kita masukkan IP address untuk PC yang akan kita blokir, yaitu PC pertama. Nah, untuk IP address-nya sendiri itu 9192 itu 68 itu 2. Oke. Lalu kita akses list one permit any yang berarti itu tuh untuk membolehkan semua PC. Lalu kita komen integrasi face 0/1. Lalu kita komen lagi b akses group one in, lalu kita exit. Nah, berikut sudah komennya sudah untuk memblokir. Lalu kita cek saja apakah server sudah terblokir untuk ke PC tersebut, yaitu PC pertama. Kita cek saja melalui komen ya. Kita coba ping lagi. Menggunakan IP address PC yang sudah diblokir tadi. Nah, berikut bertuliskan request timeout ya. Nah, request timeout terus. Nah, request timeout terus yang berarti server tidak terhubung dengan PC 1. Berarti untuk penerapan firewall tersebut kita berhasil karena kita sudah memblokir PC tersebut, PC 1 tidak terhubung dengan server dan sebaliknya server tidak terhubung dengan PC 1. Oke. Demikian untuk step konfigurasi komputer dan server dan juga step untuk penerapan firewall. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rangga Lusa Suwardoyo dengan 3 digit NPP terakhir 059. Jadi di sini saya mendemonstrasikan penggunaan IDS Honeypot. Jadi langkah pertamanya adalah kita install dulu Paintbox. Jadi apa itu Paintbox? Paintbox ini adalah sekumpulan jadi kayak sekumpulan beberapa tools gitu yang ada di satu aplikasi bernama Paintbox. Jadi kita untuk menggunakan honeypotnya ini kita install dulu Paintbox-nya. Tapi karena tadi saya udah install Paintbox-nya, jadi kita nggak perlu install ulang. Tapi misal belum install, kita pakai komen ini widget dan juga link yang tersebut. Terus jangan lupa di extract juga. Setelah udah, mungkin kita change directory dulu ke tempat directory yang kita download honeypotnya. Setelah udah, kita change directory ke Paintbox-nya ya, jangan lupa untuk untuk menjalankan Paintbox-nya kita langsung aja gunakan Paintbox yang RB ini .rb. Setelah udah, untuk honeypot-nya sendiri itu ada di menu ke network tools kedua. Ini honeypot sudah terlihat. Jadi ada dua opsi, ada fetch. Jadi ada dua opsi untuk optionnya, ada fetch auto config atau manual config. Kita pilih kedua aja. Install port to open 80. Config. Jadi kita di sini ini config buat cari tahu kita IP address kita berapa.
untuk insert forward message, misalkan hayo kamu ketahuan. Jadi misal ada orang yang mengakses IP kita, dia bakal ketahuan dan lognya bakal ke save lognya, kita save aja lognya dan aktif bip misalnya. Nah, jadi di sini udah terlihat honeypotnya udah aktif. Mungkin kita langsung aja demonstrasiin pakai IP kita. Iya, oke. 10.0.2.15. Jadi di sini udah ke terdeteksi suatu intrusi atau detected. Hostnya ketahuan, user agentnya menggunakan apa, pakai Kali Linux, iya betul saya menggunakan Kali Linux, dan lain-lainnya. Ayo kamu ketahuan. Jadi kayak ya, saya refresh lagi, bakal terdeteksi. Jadi tiap IP ini dimasuki oleh seseorang akan terdeteksi akan terdeteksi ada intrusi gitu. Jadi untuk penggunaan honeypotnya udah sukses dan mungkin sekian dari saya, terima kasih.